Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Drill untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab di kelas 7 MTSN 2 Nganjuk. Pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Ahmad Solihuddin, MPD. Di sini saya mengambil judul Penerapan Metode Drill untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab di kelas 7 MTSN 2 Nganjuk. Variabel dalam penelitian ini untuk variabel bebasnya atau variabel X-nya yaitu pengaruh metode drill. Kemudian untuk variabel terikatnya atau variabel Y yaitu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab. Kemudian permasalahan atau latar belakang. Kenyataan yang kita hadapi saat ini bahwa kondisi pengajaran bahasa Arab di madrasah atau sekolah di Indonesia masih dihadapkan pada kendala dan tantangan. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi dalam penyajian pembelajaran agar siswa dapat memahami secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi yaitu harus menguasai teknik penyajian atau biasa disebut dengan metode mengajar, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan pembelajaran bahasa Arab di MTSN 2 Nganjuk, penulis melihat dan mengamati hasil pembelajaran kosakata bahasa Arab sebelum menggunakan metode drill masih banyak sekali yang kurang dalam menguasai hafalan. Selain itu, mayoritas siswa yang belajar bahasa Arab di MTSN 2 Nganjuk memiliki dasar yang minim tentang bahasa Arab. Akibatnya, ketika siswa dihadapkan dengan materi bahasa Arab, siswa akan mengalami kesulitan pada proses belajarnya. Saat ini dilakukan observasi pada saat pembelajaran bahasa Arab di MTSN 2 Nganjuk. Hasil pembelajaran kosakata sebelum menggunakan metode yang sesuai, siswa masih belum menguasai hafalan dan kurang antusias terhadap proses pembelajaran. Terbukti dari 12 jumlah siswa di kelas 7C yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, diperoleh data hanya siswa yang hafal beberapa kosakata, dan pada pembelajaran berikutnya hanya 5 siswa yang masih menghafal kosakata beserta artinya, dan sisanya hanya menghafal 2-4 kosakata yang telah disampaikan pada pembelajaran bahasa Arab minggu lalu, serta diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Khotimatul Husna selaku guru bahasa Arab kelas 7 di MTSN 2 Nganjuk masih perlu peningkatan. Dari banyaknya metode dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab dapat berlangsung secara efektif, salah satunya dengan menggunakan metode drill. Metode drill atau latihan adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan melatih siswa pada pelajaran yang sudah diberikan. Metode latihan digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari yang dipelajari. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan metode drill dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 7 di MTSN 2 Nganjuk. Yang kedua, apakah penggunaan metode drill dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas 7 MTSN 2 Nganjuk? Kemudian, hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini. Jika melalui metode drill, maka dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 di MTSN 2 Nganjuk. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, biasa disebut Classroom Action Research. Rancangan penelitian tindakan kelas dipilih karena masalah yang akan dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa.
Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga hasil belajar siswa meningkat. Pada PTK bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. Desain penelitian ini bersifat kolaboratif, yaitu melibatkan semua orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas, tapi ia harus bekerja sama dengan guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan metode drill dalam meningkatkan penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Melalui penelitian ini, respon siswa dalam menjalani proses pembelajaran bahasa Arab, analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang proses yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kritis dalam meneliti. Tujuan teknik analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian dimulai sejak bulan November sampai Desember 2021 dengan jumlah responden 12 siswa, kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 MTSN 2 Nganjuk. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah dalam melaksanakan aktivitas belajar sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa berlaku aktif. Kondisi dalam proses pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan tepat dan benar. Dalam penerapan metode drill dalam pembelajaran penguasaan mufradat pada mata pelajaran bahasa Arab diharapkan dapat tercapai. Hasil penelitian pada siklus 1. Hasil pengamatan pada siklus 1. Pada tahap evaluasi, guru memberikan soal tes siklus untuk dikerjakan. Adapun hasil belajar tindakan siklus 1 pada keterangan berikut, nilai rata-rata siswa adalah 73,75. Kemudian ketuntasan belajar dari siswa yaitu 60%. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan belum tercapai karena masih mencapai 60% yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Kemudian refleksi. Berdasarkan dari rangkaian yang telah dibuat dengan penerapan metode drill, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan evaluasi, maka perlu adanya tahap refleksi pada siklus 1 untuk mengetahui kekurangan yang terlihat selama 2 kali pertemuan berlangsung. Ada beberapa masalah yang muncul yang tidak peneliti hindari dalam penerapan metode drill. Sebagian siswa belum bisa terbiasa dengan metode yang digunakan, yaitu metode drill dalam pembelajaran yang diterapkan. Sehingga dalam mengaplikasikan metode pembelajaran ini, masih banyak siswa yang pasif dalam memberikan pendapat maupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Selain itu, siswa juga lebih banyak melakukan aktivitas lain sehingga siswa tidak mampu memahami sepenuhnya materi yang diajarkan oleh peneliti. Dari masalah-masalah tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian pada tindakan siklus kedua dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. Hasil penelitian pada siklus 2. Hasil pengamatan pada siklus 2, skor rata-rata yang dicapai adalah 82 dengan siswa yang tuntas 10 orang kriteria ketuntasan 87% dan siswa yang tidak tuntas 2 orang dengan kriteria ketuntasan 13%. Hal ini memberikan indikator bahwa proses pembelajaran sudah mencapai tujuan yang diharapkan peneliti, yang tertuang dalam indikator keberhasilan pembelajaran. Hampir seluruh peserta didik sudah mencapai nilai KKM. Dilihat dari hasil belajar siswa pada tes awal ke siklus 1 dan 2 mengalami peningkatan hasil belajar. Kemudian refleksi, pembelajaran siklus 2 dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran yaitu metode drill. Dalam tindakan siklus 1 dan 2,
Peneliti telah melaksanakan tugas mulai dari awal kegiatan sampai kegiatan akhir dengan prestasi belajar siswa yang cukup baik. Dengan menggunakan metode pembelajaran metode drill, dalam pembelajaran bahasa Arab tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan akademik yang memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran, bahkan siswa yang memiliki kemampuan akademis yang rendah juga terlibat aktif dalam pembelajaran bahasa Arab yang rendah dan sering bertanya kepada temannya yang mengerti atau dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dan peneliti memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ini sangat membantu siswa yang kurang memahami apa yang diajarkan oleh guru, sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar dari tes hasil belajar yang diberikan kepada siswa pada evaluasi siklus 2. Rata-rata siswa telah mencapai KKM. Semua siswa telah mencapai target, bahkan banyak siswa yang melewati target ketuntasan nilai KKM. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode drill dalam pembelajaran penguasaan mufradat bahasa Arab dianggap berhasil dan selesai. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu metode drill serta mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian kelas 7 MTSN 2 Nganjuk dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses pembelajaran siswa sebelum penerapan metode drill atau tes awal belum mencapai nilai ketuntasan KKM. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan kriteria ketuntasan 5 orang dengan kriteria ketuntasan 40% dan siswa yang tidak tuntas 7 orang dengan kriteria tidak tuntas 60% dengan perolehan rata-rata 66,75 sehingga peneliti melanjutkan ke siklus berikutnya. Kemudian yang kedua, penerapan metode drill dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di MTSN 2 Nganjuk mengalami kemajuan. Pada siklus 1, jumlah siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 8 siswa. Dari jumlah 12 siswa yang mencapai rata-rata 73,75. Sedangkan pada siklus 2, siswa mencapai ketuntasan sebanyak 10 orang kriteria ketuntasan 87% dan siswa yang tidak tuntas 2 orang dengan kriteria ketuntasan 13% dengan perolehan rata-rata 82. Penerapan metode drill dalam meningkatkan penguasaan mufradat hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang diinginkan peneliti sudah tercapai sehingga penelitian ini dikatakan berhasil dan tidak dilanjutkan lagi pada siklus berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Fitri Husnul Khatimah. Mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.